Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya kembali lagi bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Hasromo, Putra Hasromo. Beliau merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsulbar. Pada kesempatan ini saya akan meminta juga ilmunya, sharing informasinya terkait isu-isu isu-isu strategis yang sifatnya kontemporer, Pak, yang memang sampai saat ini masih terjadi gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, Pak, gitu ya, beberapa isu-isu ini kan memang sudah tidak asing lagi sebetulnya, cuman sampai saat ini belum bisa terselesaikan, seperti korupsi, narkoba, kemudian saat ini mungkin isu-isu yang hoax, Pak, berita hoax, kemudian proxy war, ya, money laundry dan lain-lain gitu ya, yang saat ini mungkin kejahatan-kejahatan itu bisa menimbulkan atau bisa merugikan, Pak, merugikan bangsa dan negara kita, seperti itu. Dan mungkin kenapa itu masih terjadi ya, karena mungkin ya banyak juga perubahan-perubahan dari lingkungan yang saat ini mungkin lebih ekstrim, Pak, kalau kita lihat ya, terkait adanya globalisasi, kemudian digitalisasi, ya, dan ya intinya percepatan ini yang membuat ya saat ini kebijakan-kebijakan juga terkait isu ini semakin berkembang saat ini. Nah, menurut Bapak kira-kira nih ya, terkait menyikapi banyaknya, kalau saya perhatikan ada beberapa belakangan hari ini tuh banyak terjadi kasus korupsi, Pak. Korupsi ini merupakan salah satu tadi isu kontemporer yang memang masih dari zaman penjajahan, mungkin, Pak, masih sudah ada gitu ya, sampai kemudian kita pada masa Orde Baru, kemudian sampai sekarang pada saat masa demokratis, Pak, ya, pada masa ini ya masih terjadi, Pak, gitu ya. Nah, menurut Bapak apa sih yang menyebabkan seseorang ini menjadikan ya tadi melakukan korupsi, kemudian banyak isu-isu berita ini kan, Pak, sehingga sebetulnya menempel kepada masyarakat, ternyata ya masih parah ternyata kondisi bangsa kita. Malah, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Saya mengutip saja ya teori dalam bidang hukum ya. Ya. Karena kebetulan saya ini adalah disiplin ilmu hukum. Ya. Ya. Saya mengambil teorinya Lawrence Brisman. Ya, Lawrence Brisman ya. Ya. Tentang sifat-sifat hukum itu ada 3. Yang pertama adalah struktur. Ya, struktur. Yang mana dimaksud struktur itu adalah ada lembaga. Ya, ada lembaga, ada institusi yang berwenang, ya, membentuk hukum dan menegakkan hukum. Yang kedua, substansi. Substansi ini bicara soal isinya hukum. Yang mana isinya hukum? Peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, budaya hukum, law culture. Artinya bagaimana sikap perilaku hukum itu termanifestasi dalam penegakan hukum. Nah, sekarang strukturnya, terjadinya tindak pidana korupsi karena ya, lembaga atau institusi yang membentuk hukum dan yang menegakkan hukum itu melakukan tindak pidana korupsi. Contoh ya, lembaga DPR bersama presiden yang berwenang membentuk hukum. Contoh rancangan undang-undang. Nah, hukumnya ada ya,
undang-undangnya sudah disahkan, sudah disetujui bersama oleh DPR. Tetapi ketika penerapannya di lapangan, di masyarakat, ya, DPR sendiri tidak melaksanakan fungsi kontrolingnya, pengawasannya. Betul. Sehingga apa? Terjadi kebijakan yang bersifat menyalahgunakan kekuasaan, terutama di bidang anggaran. Kemudian lembaga yang menegakkan hukum, law enforcement, penegakan hukumnya. Hukumnya ada lengkap, oke, aturan sudah ada. Tetapi lembaga yang menegakkan hukum dalam hal ini hakim, ya, kejaksaan, kepolisian, yang paling rendah kepolisian, kejaksaan, baru hakim. Ini juga justru melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini apa? Terjerat kasus suap, ya kan? Berarti gratifikasi. Nah, itu struktur. Ini yang bermasalah di strukturnya. Pak. Sekarang yang kedua, substansi. Isinya. Hukumnya, aturannya lengkap, tetapi di dalam kenyataan sering terjadi disharmonisasi peraturan. Apa yang dimaksud disharmonisasi? Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Nah, kemudian yang ketiga culture-nya. Nah, culture-nya tadi ini sudah saya singgung di struktur. Budayanya ini aparat penegak hukum yang rusak. Ya, mental mereka yang sudah rusak. Karena apa? Itu saya katakan tadi. Tidak menanamkan, pertama, nasionalisme. Yang kedua, wawasan kebangsaan. Nah, itu. Ini yang dua hal ini yang perlu ditanamkan sebenarnya. Nah, contoh kita lihat, kalau di zaman penjajahan, ya, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa terjadi tindak pidana korupsi. Nah, kenapa? Karena ya negara penjajah ya bisa berbuat seenaknya saja. Karena kita ini negara jajahan, kita ini dijajah, ya kan? Dengan kekuasaan absolut. Nah, karena kita masuk pasca kemerdekaan, itu baru bisa kita analisa, mulai dari era Orde Lama, dengan berbagai kebijakannya, ya. Nah, itu. Tetapi tindak pidana korupsi, ya, penyalahgunaan kekuasaan yang kaitannya dengan keuangan negara itu belum terlalu nampak di era Orde Lama. Masuk di era Orde Baru. Di era Orde Baru itu karena kekuasaan yang memang sangat otoriter, ya, semua terpusat, terkonsentrasi, tersentralisasi di pemerintahan pusat. Itulah yang menjadi sarang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan di bidang keuangan negara yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Nah, itu. Kemudian di era pasca reformasi, di era reformasi dulu, di era reformasi ketika bergulirnya pertama kali semangat reformasi dalam hal ini demokrasi, di situ potensi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan itu bisa juga berpotensi. Contoh hasil pemilu tahun 99, banyak sekali korupsi berjamaah. Sampai ketika daerah DPRD terkenal sekali, DPRD di era reformasi di Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah, banyak sekali anggota-anggota DPRD yang melakukan tindak pidana korupsi berjamaah. Karena apa? Karena mereka terkungkung begitu lama di era Orde Baru. Begitu masuk nilai begitu marak terjadi dibangkitkan demokrasi, semua serba bebas, ya, tanpa ada kontrol lagi yang jelas dan tegas terkait dengan perbuatan terkait dengan jabatan yang mereka emban. Nah, terjadi korupsi berjamaah di era tahun 99 awal-awal reformasi.
Jangankan di awal-awal reformasi, begitu pasca reformasi, demokrasi semakin berkembang di Indonesia, itu semakin korupsi terjadi. Memang kita syukuri ketika Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu lahir di tahun 2022, tetapi mereka melakukan fungsi dan peran mereka dalam memberantas korupsi juga masih harus dalam kontrol yang ketat. Betul. Dari pemerintah. Betul, Pak. Itu bahkan ya sejak keluarnya undang-undang KPK yang baru itu, mereka kalau mau melakukan perannya atau tupoksinya harus konsultasi dengan Dewan Pengawas. Jadi mereka secara teori juga terkungkung. Ya, semangat untuk memberantas korupsi juga terkungkung oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ya, itu dengan pembentukan tadi Dewan Pengawas harus atas izin presiden untuk melakukan misalnya OTT, operasi tangkap tangan. Baik, terima kasih Pak. Iya. Kalau secara ini Pak, dampak yang sangat dirasakan sebetulnya ya sekarang sih mungkin kalau warga tidak merasakan dampaknya gitu ya, bahwa korupsi itu apa. Tapi kan hakikatnya sebetulnya ini akan berdampak kepada bangsa kita sendiri Pak, khususnya masyarakat juga kan terasa dampaknya. Nah, kira-kira menurut Bapak dampak yang paling bisa dirasakan dari kejahatan korupsi ini apa Pak? Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat dari tindak pidana korupsi adalah dampak secara ekonomi, ya. Kalau psikologi tidak mungkin, ya, karena psikologi itu kan kembali kepada pelakunya sendiri. Tetapi kalau saya melihatnya dari dampak secara ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, itu ekonomi. Kenapa? Contoh saja, kita bayar pajak. Kita bayar pajak. Siapa yang bayar pajak? Warga negara kan? Masyarakat kan? Sebagai wajib pajak. Ujung-ujungnya ditimbun-timbun, akhirnya apa? Terjadi tindak pidana korupsi di kementerian di bidang perpajakan. Itu. Betul Pak. Tapi mungkin ada salah satu juga Pak yang menjadi penyebab terkait kenapa seseorang itu bisa korupsi, terutama pejabat politis Pak, yang sifatnya politis, yang dimana dia itu dipilih oleh rakyat secara itu, ya mungkin ada juga bahasa bahwa mereka bisa mendapat duduki itu kan dengan ongkos yang sangat besar Pak, ongkos politik yang besar. Jadi seperti mau jadi capres ataupun calon gubernur, calon bupati itu kan mereka harus dapat rekom dari partai politik. Nah, itu berarti tadi masuknya kepada sistem Pak ya? Sistem yang salah. Seperti itu. Salah atau gimana Pak? Jadi sebenarnya begini. Sebenarnya kalau saya memang tepat itu sistem yang salah. Sistem yang salah. Karena kenapa? Kalau sistem yang terbangun seperti itu kan memang sudah begitu. Itu konsekuensi politik yang demokratis sebenarnya. Ya. Sudah ada kesepakatan dari calon dengan yang mencalonkan. Misalnya saja caleg, ya, yang mencalonkan adalah parpol, ya kan? Nah, sudah ada kesepakatan. Jadi kalau saya terpilih, nanti pembagiannya melalui itu. Ada dapat tunjangan, dapat proyek, ya kan? Kita bagi rata saja. Kamu dapat sekian, saya dapat sekian. Itu. Yang kedua, yang namanya proses demokrasi memang sudah memang menciptakan kebebasan, tetapi kebebasan seperti apa dulu yang perlu tetap diatur, ya, tetap diatur dalam sistem peraturan perundang-undang. Contohnya saya katakan pemilu, kalau dari sisi perspektif hukum tata negara ya sudah tepat sistemnya, sistem dalam peraturan perundang-undang mengatur tentang kepemiluan. Tetapi kalau dari sistem perspektif ilmu politik beda lagi, ya kan? Itu saya bilang, ya kan? Itu. Jadi sebenarnya ya
perlu kesadaran diri. Kesadaran diri, Pak. Kesadaran diri. Itu, ya. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi bisa kita simpulkan, Pak, sebetulnya Sebelum saya tambahkan lagi. Ya, silakan. Tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang ini karena apa? Keserakahan. Bukan karena kemiskinan. Betul, Pak. Bukan karena dia miskin, tapi keserakahan. Keangkuhan. Ya. Mana ada orang caleg itu miskin, mencalonkan diri karena dia miskin? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Jadi karena keserakahan, Pak. Itu, ya. Keserakahan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ke korupsi. Keserakahan. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Jadi kita simpulkan ya, mungkin ini juga ada bahasan terkait kenapa isu-isu ini sampai terjadi gitu, Pak. Iya. Karena memang kurang optimalkannya modal insani yang sudah ada dalam dirinya. Iya. Tadi seperti modal intelektual, Iya. kemudian intelektualnya mungkin kurang dimaksimalkan, Iya. Pak. Iya. Kemudian dari segi emosional, Iya. kemudian dari segi sosial juga, Iya. Pak, gitu ya. Jadi modal-modal itu memang kurang dioptimalkan oleh Iya. oleh pribadi gitu, Pak, sehingga karakter yang dibentuk ini ya tidak bagus seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Wadek ya atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan halayak umum. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Bapak. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Stop ya. Alhamdulillah.